Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afandi Sabarian. Saya biasa dipanggil dengan sebutan Afan atau Afandi. Tempat tanggal lahir saya berada di Semarang, tanggal 9 bulan September tahun 2005. Saya di sini mengampu prodi Sistem Informasi dari UT Yogyakarta. Di sini saya akan mengerjakan tugas jaringan komputer, yang dimana tugas tersebut adalah tugas tutorial atau bisa disebut dengan praktek atau tugas praktek. Praktek yang disediakan oleh Bapak Tutor itu meliputi membuat satu buah kabel strip. Yang nomor 2, melakukan pengujian menggunakan LAN tester atau menghubungkan ke perangkat lainnya. Nah, dari sini, berhubungan saya belum memiliki LAN tester dan perangkat yang dimaksud oleh tutor, maka saya mohon izin kepada Bapak Tutor untuk pengecekan kabel tersebut. Saya menggunakan video atau unggahan dari orang lain, dikarenakan saya belum mempunyai LAN tester dan perangkat lainnya. Sekian perkenalan dari saya. Saya lanjutkan ke praktek pembuatan kabel strip tersebut. Terima kasih. Baik, di sini saya akan memulai praktek tersebut, yang dimana praktek tersebut kita harus menyiapkan alat dan bahan. Alat yang saya gunakan itu hanya sebuah cutter dan catut. Ya, tuh catut ya. Saya lupa bahasa Indonesianya catut itu apa. Itu untuk alat. Karena apa? Karena saya hanya meminimalisir atau hanya mempunyai alat ini. Lalu bahannya itu ada kabelan yang memiliki banyak jumlah. Nah, nanti saya buka agar mengetahui isinya. Lalu ada ini, kayak injektor itu apa ya? Lupa saya namanya. Ini yang berfungsi untuk menyalurkan dari kabel banyak itu dimasukkan ke dalam sini. Gitu. Baik, untuk langkah pertama kita potong bagian luarnya saja. Potong bagian luar pada kabel ini. Ya, kelihatan ya. Nah, ini kita potong bagian luarnya saja. Untuk cara memotongnya pun kita harus hati-hati. Karena apa? Karena kalau ketika kita tidak hati-hati, maka nanti kabel yang berada di tengah itu bisa patah. Jadi kita hati-hati aja. Hanya cukup sedikit goresan saja pada bagian luar. Lalu nanti kita putar-putar lalu ditarik gitu. Itu sudah bisa. Gini caranya. Nah, sudah terlepas. Nah, ini kabelnya. Kabel ini memiliki banyak jumlah, yang dimana ada 8 jumlah kabel dan berbeda-beda warna. Nanti untuk warna-warna tersebut itu memiliki fungsi masing-masing. Lalu sebelum kita memasukkan kabel ke dalam injektornya ini, itu harus kita potong terlebih dahulu yang di tengah-tengah ini. Ya. Ini Pak Tutor, tawis G. Nah, ini kita potong terlebih dahulu. Kalau tidak potong itu ya nggak apa-apa sih, seharusnya nggak apa-apa, tapi kesannya itu agak lain aja. Jadi
Jadi kita potong terlebih dahulu. Pertama kita potong benangnya. Ketika benang sudah terpotong, lalu kita potong yang bagian tengahnya tadi. Sudah terpotong. Nah, langkah selanjutnya kita udari, kita copot, kita untir-untir ini sampai seperti ini. Nah, nanti akan menjadi seperti ini. Ini penampakan kabel 2 yang menjadi 1 tadi. Nah, ini kita semua digituin semua. Maaf Pak tutorialnya agak lama karena agak sulit. Aduh. Nanti akan menjadi seperti ini. Langkah selanjutnya, kita meluruskan bagian-bagian ini semua. Itu kita luruskan sehingga ya nggak lurus secara lurus itu nggak apa-apa sih sebenarnya. Yang penting itu nanti bisa dirapikan, di jejer konten. Nah, gini. Ya Pak Tutor, ini kalau saya kok ngomongnya agak belepotan karena saya bingung bahasa Indonesianya ini itu apa gitu. Jadi saya mohon izin untuk mencampur bahasa tersebut. Nah, kurang lebih seperti ini aja. Ini udah agak lumayan lah, udah agak lumayan lurus gitu ya. Nah, langkah selanjutnya itu kita menyusun warna-warna ini. Yang pertama itu kita mulai dari warna oranye, putih oranye. Nah, ini putih oranye, lalu kita teruskan dengan warna oranye. Setelah itu warna putih hijau. Setelah putih hijau itu warna hijau. Nah, setelah warna hijau itu langsung warna biru. Biru kita taruh sini, warna biru. Setelah warna biru itu langsung warna putih biru. Setelah warna putih biru sudah, lalu warna putih coklat. Ini putih coklat. Setelah itu warna coklat. Nah, dia akan menjadi sebuah seperti ini. Nah, setelah itu kita rapikan lagi. Karena apa? Karena ketika tidak dirapikan maka nanti tidak akan bisa masuk ke dalam injektornya tadi. Kurang lebihnya seperti ini ya Pak. Setelah ini tersusun secara rapi, langkah selanjutnya adalah kita menyesuaikan dengan ukuran injektor ini. Nah, seperti contoh, jika kita mau mengukur di sini, nah kan ini kelebihan ya, ini kelebihan. Kita potong saja, potong secukupnya saja. Ketika segini cukup ya potong segini, ketika segini cukup ya potong segini gitu. Kita menyesuaikan dengan ukuran ininya.
Kira-kira itu kita potong segini. Nah, paling enggak itu segini ya, paling enggak segini. Nah, lalu kita potong saja. Kurang lebih. Nah, ketika kabel tadi sudah terpotong, langkah selanjutnya kita memasukkan kabel ini dalam sini. Nah, karena tadi sudah tersusun secara rapi, maka kita tinggal memasukkan kabel tersebut. Jadi otomatis kabel tersebut akan tertata secara otomatis di dalamnya. Nah, kurang lebihnya nanti akan seperti ini. Ini kurang lebihnya nanti seperti ini. Lalu kemarin saya melihat dari video itu, dari uploadan dari siapa. Nah, itu setelah ini selesai, lalu kita press menggunakan alat. Nah, berhubung saya belum memiliki alat, jadi saya akan terangin seperti ini saja gitu. Maaf ya Pak dosen. Nah, ini untuk bagian satu sudah jadi. Nah, bagian yang kedua itu masih sama seperti yang tadi. Baik, mungkin untuk bagian yang kedua ini akan saya percepat gitu aja ya Pak. Nanti takutnya memperbanyak waktu gitu. Nah, saya akan percepat. Nah, Bapak, ini penampakan hasil kalau kabel strike sudah jadi. Nanti hasilnya akan seperti ini Bapak. Kok ujung Pak? Ini jadi penampakan ini kabel strike-nya Pak. Nah, langkah selanjutnya adalah mencoba atau mentester menggunakan LAN tester atau menggunakan perangkat lain. Video kali ini saya akan memberikan cara menggunakan tester LAN ya. Nah, ini adalah alatnya dan di atasnya pun ada portnya, port RJ11 dan RJ45.
Dan bisa dipisah tuh, bisa dicopot ya untuk mentes kabel yang jaraknya jauh. Langkah pertama, nyalakan sampai nyala ya indikatornya. Langkah kedua, pasangkan kabelan atau kabel UTP ke port yang sesuai atau ke port RJ45. Dan yang satunya lagi pun sama ke RJ45 ya. Dan akan muncul angka. Jika keduanya sama berarti kabel normal dan bagus. Dan berurutan ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, yang kedua saya akan mencoba dengan kabel yang panjang ya. Ya sekitar 2 meteran lah. Langkahnya pun sama, nyalakan. Lalu pasangkan ke RJ45 ya, slot RJ45. Yang satunya lagi pun sama. Oke, dan sama ya, berarti kabel ini normal dan bisa dibawa ke mana-mana tuh ya, bisa jarak jauh untuk pengetesannya. Dan sekarang saya akan memperlihatkan kabel yang error, yang angkanya tidak sinkron ya. Oke, kita colokkan kabelnya. Yang satunya lagi sama. Nah, ada perbedaannya, nih lihat ya. Angkanya 1 dan 2 itu dia nggak sinkron. Walaupun ke bawahnya sama, namun berpengaruh dalam segi transfer jaringan ya. Bisa saja tersambung namun bisa lambat. Oke, terima kasih telah menonton video saya. Semoga bermanfaat dan tunggu video-video selanjutnya dari saya. Terima kasih. Pertama, sambungkan switch dengan listrik. Jika lampu pada switch menyala seperti ini, maka tandanya telah terhubung. Tancapkan salah satu ujung kabel straight pada switch. Dan satunya lagi ke PC atau komputer yang ingin dihubungkan. Apabila lampu pada komputer menyala, maka komputer berhasil terhubung dengan switch. Lakukan hal yang sama terhadap komputer satunya. Langsung saja kita setting IP di masing-masing komputer. Untuk tutorial menyeting IP, lebih jelasnya silakan cek link video di deskripsi. Jika sudah disetting, maka lakukan ping di kedua komputer. Jika sudah seperti ini, maka sudah berhasil. Sekian tugas dari saya. Jika ada tutur cakap yang kurang pas, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Dan juga untuk Bapak Tutor, mohon terimalah sebaik-baik mungkin tugas dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.